Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang eh, vektor ya, tentang vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor itu ya, vektor itu adalah besaran ya yang memiliki nilai dan arah. Nah, ini adalah vektor ya, besaran memiliki nilai dan arah. Kalau saya boleh menggambarkan ya, vektor itu digambarkan dengan anak panah ya. Dari anak panah ini dapat kita melihat bahwa nilainya itu adalah panjang dari anak panah ini adalah nilainya. Kemudian arah anak panah ini adalah arahnya. Nah, itu yang disebut dengan vektor ya, besaran memiliki nilai dan arah. Kemudian kalau kita melihat beberapa contohnya ya, bisa kita contohkan seperti gaya ya, dan juga kecepatan itu juga termasuk vektor ya. Kemudian posisi juga ya, dan lain-lain ya, bisa kalian cari contohnya yang lain juga. Nah, itu ya seputar vektor secara umumnya ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang resultan vektor ya. Resultan vektor. Nah, resultan ini apa? Resultan ini kalau kita lihat bahasa Inggrisnya itu result ya. Result itu artinya adalah penjumlahan. Jadi kita akan berbicara resultan. Resultan itu adalah penjumlahan ya. Penjumlahan dua vektor ya. Dua vektor atau lebih ya. Itu yang disebut dengan resultan vektor. Yang pertama ingin kita bahas tentang resultan vektor ini adalah ya, satu ya, resultan yang segaris ya, segaris dan searah. Ini yang pertama ya. Kayak gimana contohnya? Kalau saya boleh mencontohkan, misalkan sebuah gaya ya, ini ada gaya, dua buah gaya ya. Ini F1 gaya pertama, atau kemudian ini F2 nya. Nah, ini contoh dari segaris dan searah ya. Ini segaris kemudian dia searah. Bagaimana cara mencari resultannya? Resultan dari vektor ini. Resultan dari vektor ini adalah berarti F1 ditambah dengan F2 seperti itu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, segaris tapi berlawanan arah. Ya, contohnya misalkan ini ada sebuah gaya F1, kemudian ini gaya F2. Nah, dia segaris tapi berlawanan arah. Nah, ini resultannya kayak gimana ya? Resultannya kayak gimana? Ingat ya, sebagai kata kunci, kalau dia arah panahnya ke kanan berarti positif, kalau dia anak panahnya ke kiri berarti negatif. Berarti resultannya adalah F1 dikurangi dengan F2 ya. Bisa dipahami ya.
Kemudian yang ketiga, kita akan membahas resultan yang membentuk sudut, ya. Membentuk sudut 90 derajat. Kalau saya boleh menggambarkan, gambarnya hampir seperti ini ya. Ya, dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, kita anggap ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini bisa kita pindah ya. Ini bisa kita pindah, atau di sini nilainya F1, kemudian ini nilainya F2. Ya, untuk melihat bagaimana cara kita, ini bisa dipindah ya. Ini bisa dipindah. Misalkan saya pindah tapi panjangnya harus sama gitu. Saya pindah gaya F1 ini. Ya, saya pindah ya. Ini sudah kita anggap tidak ada. Jadi resultannya kayak gimana? Tinggal kita tarik garis dari sini. Ya, berarti resultannya dari titik 0 ini sampai dengan titik akhirnya. Ini resultannya. Ini berarti F1. Ya. Nah, kalau kasusnya membentuk sudut 90 derajat, cara kita mencari resultannya adalah, besar resultannya itu kita menggunakan Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Berarti R sama dengan akar ya, R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat.